Halo, selamat pagi. Kami kelompok 5, mata kuliah Ekonomi Publik, offering EBL 2018, hari ini akan mempresentasikan materi pilihan publik atau public choice. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama kelompok 5. Ada teman saya, Rizkita Amalia, dan saya, Marta Ayu Devitasari. Topik pembahasan hari ini, yang pertama ada definisi pilihan publik, kedua, teori Wiechel, ketiga, teori Buchanan and Tulloch, keempat, teori pemungutan suara yang terdiri dari aklamasi, suara terbanyak, point voting, dan plurality voting. Kemudian yang terakhir, ada materi demokrasi tidak langsung. Nanti saya akan membahas materi pertama dan keempat, kemudian materi kedua, tiga, dan kelima akan dijelaskan oleh Rizkita. Disimak sampai habis ya videonya. Definisi pilihan publik. Pilihan publik atau public choice merupakan studi ekonomi tentang pengambilan keputusan non-pasar atau merupakan penerapan ilmu ekonomi pada ilmu politik. Nah, objek dalam studi pilihan publik ini dapat dikatakan serupa dengan objek ilmu politik yang mencakup tentang teori negara, pemungutan suara, perilaku pemberi suara, politik partai, birokrasi, dan sebagainya. Namun, dalam paper ini akan difokuskan pada salah satu objek pilihan publik, yakni pemungutan suara, yang nantinya akan terkait dengan demokrasi langsung yang akan dijelaskan dalam teori pemungutan suara dan demokrasi representatif atau perwakilan yang akan dijelaskan pada akhir materi oleh Rizkita. Nah, selanjutnya yaitu teori pilihan publik. Nah, teori pilihan publiknya ada dua, yaitu teori Wiechel dan teori Buchanan dan Tulloch. Yang pertama yaitu teori Wiechel. Nah, Wiechel ini awalnya berpendapat bahwa pengambilan keputusan itu menggunakan suara mutlak atau 100%. Tapi cara ini itu dinilai tidak efisien. Jadi kelamaan gitu, karena ya satu negara itu kan tidak mungkin satu masyarakatnya itu kan satu suara. Jadi untuk menyamakan suara semua masyarakatnya itu kan pasti akan memakan waktu yang lama dan malah nantinya jadi menghambat pelaksanaan perekonomian. Maka dari itu, Wiechel mengusulkan cara yang kedua yaitu melalui suara relatif, di mana 5/6 suara itu yang menang. Wiechel juga berpendapat bahwa pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem mayoritas sederhana itu dinilai tidak tepat karena pengambilan suara dengan rumus M/2 plus 1 atau 50% plus 1 itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Nah, bisa dilihat dari situasi selanjutnya pada slide selanjutnya. Contohnya, pemerintah akan membangun dam dan diputuskan bahwa setiap orang harus ikut menanggung biaya pembangunan dam tersebut sebesar 5 juta rupiah. Dalam jumlah yang sama, masing-masing membayar 5.000. Misalkan jumlah pemilih itu sebanyak 1.000 orang yang terdiri dari 500 orang pedagang dan 500 orang petani. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mayoritas sederhana dengan hasil 501 orang setuju dan 499 orang tidak setuju. Sehingga dam tersebut akan didirikan karena hasil pemungutan suara mengatakan pihak yang setuju itu lebih banyak daripada pihak yang tidak setuju, walaupun perbedaannya itu hanya 1 orang. Nah, kenapa Wiechel mengatakan ini tidak tepat? Karena 499 orang yang tidak setuju harus ikut menanggung biaya pembuatan dam tersebut. Walaupun mereka tidak menginginkan menanggung biaya tersebut, karena keputusannya kan lebih banyak yang membuat dam. Yang kedua yaitu teori Buchanan dan Tulloch. Jadi pada teori ini
jumlah suara yang dibutuhkan dalam pemungutan suara harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Nah, biayanya itu meliputi kayak biaya untuk mengadakan rapat, biaya untuk mengundang orang, dan sebagainya. Pokoknya biaya untuk melakukan pemungutan suara. Nah, teori ini digambarkan dengan kurva berikut, di mana kurva SS itu adalah biaya yang harus dipikul oleh masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan proyek. Lalu kurva DD adalah biaya yang diperlukan untuk mendapatkan suara setuju akan dibangunnya suatu proyek. Lalu ada kurva TT, itu merupakan total biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suara setuju akan pembangunan suatu proyek. Lalu pada titik A, semua orang yang setuju pada proyek tersebut, sehingga biaya yang diperlukan untuk suara setuju menjadi 0. Yang selanjutnya yaitu biaya minimum akan tercapai apabila pada jumlah suara pada titik G0 yang menyatakan setuju akan pembangunan proyek tersebut. Teori pemungutan suara. Dalam pemungutan suara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya aklamasi, suara terbanyak, point voting, dan plurality voting. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita simak yuk di slide berikutnya. Teori pemungutan suara dengan cara aklamasi. Aklamasi merupakan cara pemungutan suara dengan suara bulat 100%, yang artinya keputusan akan dibuat apabila semua orang yang terlibat dalam pemilihan telah setuju. Contohnya, apabila di sebuah desa dilakukan pemilihan mengenai pembangunan bendungan. Warga yang hadir atau yang turut memberikan suara, 95% telah setuju dengan pembangunan tersebut. Namun, 5% sisanya tidak setuju karena berbagai alasan. Maka, jika menggunakan cara pemungutan suara berupa aklamasi, pembangunan tersebut tidak akan jadi dilakukan karena suara belum bulat 100% untuk menyetujui. Sehingga, kelemahan dari aklamasi ini adalah akan sulit mencapai kesepakatan, terlebih lagi jika jumlah pemungut suaranya itu banyak atau dalam jumlah yang besar. Teori pemungutan suara dengan cara suara terbanyak. Keputusan dari pemungutan suara cara ini dilakukan dengan mengambil jumlah suara setuju yang lebih banyak, yakni dengan sistem 50% plus 1 atau yang dirumuskan N/2 plus 1, atau dengan sistem quorum, yakni keputusan diambil apabila 2/3 suara telah menyetujui, atau yang dirumuskan 2/3 kali N, di mana N ini adalah jumlah suara yang mengikuti pemilihan. Dalam teori pemungutan suara dengan cara suara terbanyak ini, terdapat dua submateri, yakni Arrow Paradox dan Median Voter. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita bahas di slide berikutnya. Dalam teori Arrow Paradox, diajarkan cara pemungutan suara apabila terdapat 3 atau lebih pilihan. Sehingga, pemilihan suara dapat mencapai hasil yang efisien atau yang mencerminkan pilihan sebenarnya, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pilihan harus konsisten atau memiliki satu titik puncak atau dalam bahasa Inggris disebut single peak. Yakni jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A harus lebih disukai daripada C. Kemudian yang kedua, ranking pilihan tidak boleh berubah meskipun urutan alternatif pilihan berubah. Kemudian yang ketiga, urutan pilihan tidak boleh berubah apabila satu atau lebih pilihan alternatif dihilangkan. Kemudian selanjutnya, pemilih dapat bebas menentukan pilihannya, dan yang terakhir, penentuan pilihan tidak boleh dilakukan secara diktatorial. Selanjutnya, median voter. Dalam cara pemungutan suara menggunakan median voter, maka keputusan yang diambil berasal dari pemilih median, atau dengan kata lain, pemilih medianlah yang menang.
Contohnya dapat digambarkan dalam kurva berikut. Kurva tersebut merupakan kurva penyediaan jasa polisi. Konsumen A meminta penjagaan polisi sebesar Q1, konsumen B meminta sebesar Q2, dan konsumen C memilih permintaan di pilihan Q3. Jika pemerintah menyediakan penjagaan polisi pada pilihan Q1 sesuai pilihan konsumen A, maka kedua konsumen lain yakni B dan C akan menganggap jumlah tersebut terlalu kecil. Sebaliknya, jika pemerintah menyediakan penjagaan polisi pada titik Q3 sesuai dengan pilihan konsumen C, maka dua konsumen lainnya yakni A dan B akan menganggap jumlah penjagaan polisi yang disediakan terlalu banyak. Namun, apabila pemerintah menyediakan jumlah penjagaan polisi sesuai dengan pilihan konsumen B yakni di titik Q2, maka hanya satu konsumen yang menganggap terlalu sedikit dan satu konsumen yang menganggap terlalu banyak, sehingga pilihan median voter yakni konsumen B dianggap yang paling optimal untuk diterapkan. Kita lanjut ke teori pemungutan suara dengan cara point voting. Jadi, point voting ini muncul karena sistem suara mayoritas dianggap masih belum mencerminkan derajat kesukaan. Sehingga point voting ini muncul sebagai solusi atas kelemahan sistem suara mayoritas tersebut. Nah, point voting ini dilakukan dengan cara memberikan atau mengalokasikan sejumlah angka tertentu pada setiap pilihan. Contohnya dapat kita simak dalam slide berikutnya. Contoh dari point voting ini dapat diilustrasikan dalam tabel berikut. Di tabel ini terdapat 3 orang pemilih, yakni Mark, Johnny, dan Henry. Kemudian pilihannya yakni pembangunan proyek berupa bendungan, PLTA, dan jalan. Kemudian 3 orang pemilih ini diberi nilai 100 yang nantinya mereka akan bebas mengalokasikan nilai 100 ini kepada pilihan-pilihan yang tersedia. Di sini Mark mengalokasikan 60 untuk bendungan, 30 untuk PLTA, dan 10 untuk jalan. Begitu pula seterusnya sampai jumlah atau total akhir dari masing-masing pilihan telah diketahui. Maka dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan jalan adalah yang paling disukai karena memiliki nilai total atau nilai derajat kesukaan yang paling tinggi yakni 110. Kemudian proyek pembangunan bendungan merupakan pilihan yang paling tidak disukai karena memiliki nilai total yang paling rendah yakni 90. Namun dengan adanya cara pemungutan suara seperti ini, seseorang dapat membuat strategi agar preferensinya bisa memenangkan pemilihan. Dengan catatan, ia mengetahui nilai persis yang diberikan pemilih lain dan pemilih lain tidak mengubah nilainya. Ilustrasinya dapat dilihat dalam slide berikutnya. Contoh ilustrasi dengan strategi pada pemilihan point voting dapat dilihat di tabel berikut. Di sini, Mark memutuskan untuk menggunakan strategi agar preferensi utamanya, yakni pembangunan proyek bendungan, dapat memenangkan pemungutan suara. Sehingga, ia mengalokasikan nilai yang lebih besar pada pilihan bendungan dibandingkan kedua pilihan lain. Jadi, hasil akhir dapat berubah berbalik arah, yakni proyek bendunganlah yang mendapatkan jumlah nilai terbesar atau proyek bendungan yang memenangkan pemungutan suara. Next, kita lanjut ke teori pemungutan suara yang terakhir, yakni plurality voting atau disebut juga pilihan berdasarkan pilihan ganda. Jadi, plurality voting dilakukan dengan cara memberikan angka berdasarkan urutan kesukaan. Pilihan yang disuka diberi angka 1, kemudian pilihan yang tidak disukai diberi angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Semakin besar angka, maka menunjukkan bahwa pilihan tersebut merupakan pilihan yang paling tidak disukai. Contoh dari plurality voting dapat dilihat dalam tabel berikut. Di sini terdapat 3 proyek pengembangan, yakni pembangkit listrik tenaga surya, hybrid car, dan monorail. Dan di sini terdapat 3 orang pemilih, yakni Mark, Johnny, dan Henry yang telah memberikan poin kepada preferensi pilihannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa proyek pengembangan monorail yang memenangkan pilihan karena memiliki total nilai yang paling kecil. Ingat,
Angka yang paling kecil menunjukkan bahwa pilihan tersebut adalah pilihan yang paling disukai. Nah, sedangkan proyek pengembangan PLTS adalah proyek pengembangan yang dikatakan kalah dalam pilihan karena memiliki nilai yang terbesar di antara kedua pilihan lain. Nah, selanjutnya yaitu demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini biasa disebut dengan demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Jadi, demokrasi perwakilan ini dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari demokrasi perwakilan. Yang pertama, lebih mudah diterapkan pada masyarakat yang lebih kompleks. Jadi kayak pada suatu negara kayak di Indonesia aja, itu kan masyarakatnya kan bermacam-macam. Jadi kan tidak mungkin dikumpulkan dalam satu waktu. Nah, makanya dipilihlah perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut untuk menyatakan suaranya sebagai perwakilan dari kelompok tersebut. Dan yang kedua yaitu jarak yang jauh dari proses pembuatan kebijakan yang sesungguhnya bisa membuat masyarakat bisa menolaknya ketika hendak diterapkan. Yang ketiga yaitu mengurangi beban masyarakat dari tugas-tugas membuat, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan bersama. Karena seperti pada poin 1 tadi, sudah ada perwakilannya yang dipilih dan pastinya yang lebih berpengalaman. Yang keempat ini termasuk dari kelemahannya, mudah terjebak dalam kepentingan para wakil rakyat yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, yang malah pada akhirnya merugikan masyarakat. Yang kelima yaitu memungkinkan fungsi-fungsi pemerintah berada di tangan-tangan yang lebih terlatih. Karena wakil-wakil rakyat ini dipilih melalui seleksi yang tentunya yang lebih berpengalaman, yang lebih berkompeten. Jadi dia bisa mewakili suatu kelompok masyarakat. Dan yang keenam yaitu cenderung menciptakan politik yang stabil karena menjauhkan masyarakat dari konflik politik dan karenanya mendorong kompromi. Nah, selanjutnya yaitu tipe-tipe demokrasi perwakilan. Tipe-tipe demokrasi perwakilan ini ada 3. Demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, dan demokrasi campuran. Demokrasi parlementer ini merupakan sistem demokrasi di mana parlemen merupakan satu-satunya lembaga yang mengambil keputusan tertinggi. Jadi, lembaga eksekutif ini dipimpin oleh Perdana Menteri yang posisinya sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh parlemen. Yang kedua yaitu demokrasi presidensial. Berbeda dengan demokrasi parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri, kalau demokrasi presidensial ini dipimpin oleh seorang presiden. Dan yang ketiga yaitu demokrasi campuran. Demokrasi campuran ini merupakan perpaduan antara demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Lalu bagaimana demokrasi perwakilan di Indonesia? Sudah jelas bahwa demokrasi perwakilan di Indonesia ini menggunakan tipe demokrasi presidensial, di mana pemimpin tertingginya yaitu seorang presiden. Lalu ada lagi adanya DPR, di mana DPR ini kan mewakili rakyat atau masyarakat dari suatu daerah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di forum diskusi perkuliahan hari Jumat jam ke-46. Terima kasih dan selamat pagi.